Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Dan karakter kita yang kali ini, dia tahu bakal ada konflik, Pastor, tapi dia tetap menolak. Tetap menolak. Jadi kita mau main teka-teki dulu untuk menebak-nebak siapakah karakter yang satu ini. Dan dari semua perempuan yang ada di Alkitab itu, Wasti ini adalah tokoh yang paling sering disalah mengerti. Karena ya ini juga salah satu tokoh yang paling sering di skip. Iya. Kita tahu kan pasti ada banyak cerita tentang Ratu Esther kan. Iya. Cerita anak-anak pasti ada banyak tentang Ratu Esther. Ada banyak juga khotbah maupun diskusi tentang Ratu Esther. Tapi Wasti itu jarang banget. Jadi memang banyak faktor-faktor yang mungkin ini membuat kita itu agak risih sama buku Esther. Terutama ketika cara narator itu membuka kisahnya. Dikatakan pada zaman Ahasveros. Kemudian ada kayak jeda dikit. Iya. Dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah. Mulai dari India sampai India. Halo teman-teman, kembali lagi ke program favorit kita, Faithbook. What's on your mind? Teman-teman apa kabarnya nih? Apa sih yang dipusingin akhir-akhir ini? Semoga bisa di-share ke kita yang ada di Facebook, ke saya pribadi, dan juga pendeta yang akan kita berdiskusi bersama, supaya bisa dibahas menjadi sebuah konten yang kita doakan akhirnya akan memberikan sebuah solusi, atau paling tidak kalau bukan sebuah solusi, sebuah kekuatan gitu ya, pengharapan untuk menghadapi hari-hari ke depannya. Kali ini kita akan berdiskusi bersama Pastor Yohanes Sinaga. Halo Pastor. Hai Ivy. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Kita udah lama gak ketemu ya? Udah bulan Februari ini, tapi kita baru ketemu jadi selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Gimana Pastor, akhir tahun, awal tahun ada yang spesial nggak tuh gitu-gitu aja? Kayaknya cukup spesial ya. Cukup spesial. Karena ini pertama kalinya kami tahun baru Jisda. Oh, Untuk in live, live, ketemu iya. langsung. Kemudian setelah bertahun-tahun akhirnya saya bisa khotbah lagi di penutupan tahun. Oh, emang sih. Offline. Betul, kalau sebagai pendeta tuh ada perasaan spesial tersendiri berdiri di mimbar gitu Pastor. Beda banget emang. Khotbah online kan kayak biasa aja ya. Lebih koneksi. Lebih connect, betul. Lihat muka-mukanya, siapa yang tidur, siapa yang enggak gitu. Siapa yang bosan, siapa yang nguap. Itu dia. Nah teman-teman, di bulan Februari ini kita ngomongin kayak pelayanan gitu ya Pastor ya. Kadang implikasi dari Facebook ini selalu ke pelayanan. Tapi sebenarnya yang Pastor tunggu-tunggu ketika syuting Facebook atau sesuatu yang Pastor looking forward to, apa sih yang Pastor suka dari Facebook? Pertama research-nya sih. itu yang paling gue enjoy paling pribadi itu research-nya. Karena kita kan, kalau saya pribadi saya coba pilih karakter yang minor, yang karakter figuran Yang lah kurang contohnya, terkenal yang gitu nggak terkenal sama sekali. Kemudian tuh yang saya gali. Jadi proses penggalian itu yang benar-benar saya nikmatin sebenarnya. Kemudian gimana nanti setelah ketemu info-info yang baru, kemudian itu harus ditampilkan dalam cara yang sederhana untuk pemirsa dan penonton, juga untuk MC-nya sebenarnya. Betul, karena tergantung target audiens sebenarnya contoh dan juga cara kita menyampaikannya juga bisa beda kan ya. Jadi itu sebuah kesenangan tersendiri buat pendeta untuk nyiapin ya. Dan uniknya itu kebanyakan kayak materi yang gue buat di Facebook itu jadi khotbah. Iya sih. Jadi nggak buang-buang waktu lah ya. Iya, benar-benar dipakai. Kayak beberapa minggu lalu kan gue rekaman yang tentang Esther. Iya. Itu 2 sahabat lalu gue khotbahin. So, penggaliannya memang paling dinikmati lah. Jadi nanti yang topik kali ini kita tunggulah gitu ya, kapan dikhotbahkan di Jisda. Iya. Teman-teman kalau misalnya mau datang ke Jisda, ada Pastor John. Sempat maksudnya masih hybrid juga pendeta? Ada online ya? Ada online. Oke, jadi paling nggak bisa ditonton di situ ya. Oke, dan teman-teman jangan merasa sungkan gitu untuk menyampaikan, Pastor aku pengen dong belajar tentang tokoh ini gitu kan ya. Pastor John akan senang untuk menggalinya buat kita. Biarpun sudah pernah dibahas, tapi kita masih bisa gali lagi kok. Ya, pendeta Dedi juga aku sempat syuting sama beliau mengatakan bahwa teman-teman jangan antipati ya kalau misalnya nama karakternya tuh dia lagi gitu. Daud lagi, Musa lagi gitu kan ya. Tapi kita selalu mengusahakan setiap episode kemasannya berbeda kok gitu ya. Tipe maksudnya dari sudut pandang mana yang mau dibahas itu yang berbeda. Oke,
Untuk perkenalan dengan topik kita hari ini, ada satu pertanyaan yang mau aku sampaikan ke teman-teman juga, jadi boleh dijawab di hati masing-masing gitu ya. Pernah tidak menolak pelayanan? Nah, ketika menolak pelayanan, apa yang kita rasakan? Apakah merasa bersalah gitu ya, guilty? Atau sebenarnya kita punya alasan kuat, jadi merasa firm gitu ya, nggak apa-apa, gua tolak ini karena alasan ini. Terus tanggapan orang yang ditolak gitu kan, pelayanannya seperti apa? Aku mau nanya ke Pastor John dulu. Pastor ada cerita nggak tentang hal ini? Gue coba tanya balik, gimana rasanya ditolak sama gue? Kalau pernah gue tolak kan, kayak waktu itu masih kan nggak? Yang gabungan. Iya benar-benar. Dan itu mendadak. Mendadak lagi. Udah 3 minggu dihubungin. Tapi ternyata namanya juga prioritas jemaat kan, jadi apa boleh buat. Kalau aku sih sebenarnya udah biasa sih pendeta. Ya, dan juga alasannya diterima gitu. Jadi aku nggak ada hard feeling gitu ya. Pastornya ini gimana sih gitu. Biarpun repot juga akhirnya. Biarpun repot juga tapi bisa diterima. Gitu. Jadi gue jelasin sama yang belum kata dia. Jadi dia pernah minta gue untuk bicara di gabungan ya, PA gabungan kan? PAG ya betul. PAG. Terus tiba-tiba ternyata di tanggal itu 2 minggu sebelum itu terjadi, gerejaku pas ada grand opening. Iya. Itu memang harusnya grand opening itu di awal September ya kalau nggak salah. Dipospon soalnya kan. Ternyata dipospon, akhirnya kena. Dan tanggalnya baru keluar gitu. Tanggalnya baru keluar. So memang waktu itu sih emang rasa itu kayak nggak enak banget kalau minta untuk reschedule. Iya. Dan akhirnya nggak bisa reschedule kan. Karena nggak bisa. Karena tanggal PAG nggak berubah gitu kan ya. Selalu sahabat ketiga tiap bulan. Iya. So merasa emang nggak enak banget. Terutama kadang-kadang kalau itu ada konflik mendadak. Itu nggak enak banget. Betul. Makanya sebisa mungkin gue usahain supaya nggak nolak. Oke, jadi makin penasaran kan teman-teman dengan karakter yang satu ini, jadi tetap di Facebook, jangan kemana-mana. Masih bersama kita di Facebook, What's on Your Mind? Mungkin teman-teman udah mulai berpikir ya, iya nih gue dulu pernah menolak pelayanan karena alasannya begini. Rasa nggak enak juga sih, kayak tadi Pastor John bilang ya. Tapi ada juga kasus-kasus, nanti aku juga bisa cerita pengalamanku ya. Aku merasa aku punya alasan yang masuk akal gitu untuk menolak. Jadi akhirnya nggak merasa nggak enak. Cuman mungkin reaksinya gitu, pastornya agak berbeda. Salah satunya gitu, misalnya alasannya terlalu dadakan atau kayak memanfaatkan gitu kan. IV aja lah mumpung dia bisa gitu. Padahal udah jadwalnya dia datang gitu kan ya. Cuman ya IV aja lah biar bagus lah apa gitu. Cuman kan ini pelayanan kan bukan bagus dan tidak bagus gitu kan ya. Tapi untuk pertumbuhan rohani masing-masing lah gitu. Jadi kalau pendeta melihatnya alasan-alasan apa lagi sih yang membuat kita it's okay to say no gitu. Iya. Kalau aku pribadi, gue jarang sih say no. Ya biasanya say no itu kalau memang antara udah konflik atau yang kedua itu nggak sesuai sama jadwal istri itu biasanya. Apa karena pressure tersendiri sebagai gembala atau memang udah komitmen juga sebenarnya? Bisa juga sih. Bisa juga ya? Terutama kalau ada konflik schedule kayak gitu kan. Tapi biasanya kalau istri lagi ada kerjaan otomatis gue harus ngalah. Tapi mungkin kadang-kadang ada beberapa saat gue nolak ketika yang ngundang itu adalah gereja yang punya pandangan berbeda dari gue. Oh, biasanya. Beda value gitu ya. Beda value dan gue rasa nanti kalau gue bicara di situ itu bakal buat kontroversi gonjang-ganjing. So untuk kondisi saat itu biasanya gue langsung menghindari. Kalau bisa yang lain aja. Itu bukannya nggak menghargai, tapi daripada apa yang gue bilang, technically I can always suggest. Tapi kan ada beberapa saat itu di mana mereka minta gue untuk berbicara satu hal yang nggak gue percayain. I see. Makanya berarti kalau menolak karena tidak sesuai dengan nilai yang kita hidupkan gitu ya, itu bisa. Ya satu waktu gue pernah bicara soal bioskop. Yang gue diminta. Tapi gue bilang yakin mengundang gue. Karena pendeta mereview movies gitu kan ya untuk diambil pelajaran. Iya, karena gue tahu kalau pola pandang gue memang nggak pernah kayak openly kayak dorong anak muda nonton bioskop. Tapi gue tahu gue lebih permisif soal itu. Begitu. Jadi cari ya supaya untuk menghindari konflik aja sebenarnya seperti itu ya. Dan karakter kita yang kali ini dia tahu bakal ada konflik, Pastor, tapi dia tetap menolak. Jadi kita mau main teka-teki dulu untuk menebak-nebak siapakah karakter yang satu ini. Coba pendeta boleh kasih beberapa hints. Jadi yang pertama itu ini adalah satu-satunya nama Alkitab yang dimulai dengan huruf W. Wow, karakternya huruf W, iya sih. Ya kan nggak ada nama lain yang huruf W. Kemudian
dia adalah seorang perempuan. Dan kita udah bilang belum kalau dia perempuan? Belum ya. Nama banget sih. Namanya itu kalau dalam bahasa modern Persia, atau nggak bahasa modern Persia namanya apa? Nggak tahu. Farsi. Oh ya, Farsi. yang Iran gitu ya, mereka kan dari keturunan dari Persia. Artinya itu menurut bahasa modern Farsi, artinya itu adalah terbaik. Kebaikan. Tapi menurut Persia kuno, ancient Farsi itu artinya adalah terbaik atau wanita terbaik. Itu makanya beberapa komentator berkata bahwa nama ini sebenarnya bukan nama aslinya, tapi adalah gelar, kayak panggilan karena karakternya dia, jabatannya dia juga. Ya, lu udah bicara jabatan, memang ada. Emang dia punya jabatan gitu ya? Dia adalah seorang, dia punya seorang berpengaruh, dan karena dia adalah seorang ratu di negeri asing. Kayaknya kalau kita udah bicara ratu itu kayak pasti jarang banget kan dibahas. Ratu siapa lagi bukan Wilhelmina gitu kan ya, di Alkitab kan gak ada Ratu belum ada Wilhelmina. Itu Belanda. Tapi ada ya Ratu Wasti, ini ya mau kita bahas ya. Dan tadi aku rasa dari wanita, huruf W depannya namanya itu juga udah sangat-sangat memberi bocoran gitu ya buat kita kali ini. Dan dari semua perempuan yang ada di Alkitab itu, Wasti ini adalah tokoh yang paling sering disalah mengerti. Karena ya ini juga salah satu tokoh yang paling sering di skip. Iya. Kita tahu kan pasti ada banyak cerita tentang Ratu Esther kan. Cerita anak-anak pasti ada banyak tentang Ratu Esther. Ada banyak juga khotbah maupun diskusi tentang Ratu Esther. Tapi Wasti itu jarang banget. Padahal tanpa adanya Wasti, mungkin Esther nggak ada kesempatan untuk naik gitu ya. Jadi memang memang untuk beberapa orang itu kenapa harus dibuka dengan kisah Wasti. Dan juga sebenarnya minim informasi gitu kan. Jadi orang mungkin kalau membuat itu jadi khotbah, apa yang mau dikhotbahin, takut terlalu lebar gitu nanti pembahasannya kan. Tapi ini tantangan yang baik. Pendeta John udah siapin tentang Wasti buat kita nih. Jadi akan belajar sesuatu. Oke, kayaknya kita harus masuk dulu deh ke background ya. Terutama Esther 1. Coba deh baca Esther 1 ayat 1 sampai 4. Kita ganti-gantian ya. Nanti gue baca ayat. Lalu ganjil gue genap. Oke. Esther 1 ayat 1, pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya dalam benteng Susan. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesaran yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Jadi kalau lu baca buku Esther ini buku paling menarik. Kenapa? Karena nama Tuhan nggak disebut. Kita udah bahas beberapa minggu lalu kita udah bahas tentang Esther. Kita bahas karena pembukanya. Nama Tuhan nggak disebut. Dan kedua, kebanyakan dari kejadian yang berlangsung di buku Esther itu it takes place in a banquet. Semuanya itu terjadi di banquet. Tapi kalau lu mau baca detail di buku Esther, semua banquet itu ada wine. Alcoholic beverage itu selalu ada. Iya. Kan ini sekuler ya kan? Ahasveros, Media Persia bukan bangsa Tuhan gitu kan. Bukan bangsa Kristen juga. Iya. Jadi memang banyak faktor-faktor yang mungkin ini membuat kita itu agak risih sama buku Esther. Terutama ketika cara narator itu membuka kisahnya. Dikatakan pada zaman Ahasveros. Kemudian ada kayak jeda dikit. Iya. Dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah. Mulai dari India sampai ke Ethiopia. Kayak the Ahasveros. Gitu. Berarti cuma satu. Gitu cuma satu. Iya. Dan ayat keduanya ini agak aneh. Iya. Dikatakan Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Kedua ayat ini bisa ditampilkan dalam satu kalimat. Ahasveros is God. Itu mau disampaikan. Dan kalau lo lanjutin lagi itu detail banget nggak sih? Dia bukan saja pertama ada deskripsi kuasa ya. 127 daerah dari India sampai ke Ethiopia. Kalau kita mau lihat sekarang aja dari India ke Ethiopia itu udah berapa negara? Ada Iran, ada kayaknya Irak juga deh. Kemudian ada India, Lebanon. Pokoknya banyak lah. Anyway. Itu, iya betul. Dia bukan sekadar raja biasa, dia adalah penakluk yang hidup di tengah-tengah satu bangsa yang termaju pada waktu itu. Yes. Dan jadi ayat 1 sampai ayat 2 menunjukkan bahwa di dalam kerajaan Media Persia, Ahasveros itu adalah seorang Tuhan. Wow. Apa yang dia bilang nggak boleh dibantah. Dan semua orang hidup di bawah kasih karunia-Nya.
Kenapa? Pasal 3. Oke. Ayat 3. Dia mengundang semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda dan mereka bersemarak, berpesta selama 180 hari. 185 6 bulan gitu ya? Iya, gue nggak tahu. Satu semester pesta doang. I don't know, kalau gue tau apa kalau suka pesta atau gak sih? Iya. When is the longest party you ever attended? Gak ada, paling ulang tahun orang makan doang. Ya itu paling tua. Iya. Ya maksudnya beda budaya dan beda upbringing juga sih ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka. Cuman menarik gitu ya bahwa Ratu Wasti tinggal di zaman yang patriarkal gitu ya. Ini kita mau set backgroundnya dulu ya sebelum kita mau melihat konfliknya. Jadi sangat-sangat dikuasai oleh para pria. Terus Ahasuerus disebut the god gitu ya, the only Ahasuerus. Berarti kalau nanti kita akan lihat dia punya konflik, dia say no gitu ya, kita tahu itu konsekuensinya seperti apa. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa in the first place pada pertamanya ada jamuan makan gitu kan? Kita tahu raja-raja agendanya banyak gitu ya. Kemarin di episode lalu kita bahas mengenai sensusnya Daud yang Tuhan tidak kehendaki ya pendeta. Itu aja mengambil waktu sekitar 9 bulan untuk satu sensus. Nah ini untuk satu pesta aja 5-6 bulan. Kenapa ada itu? Ini yang kadang-kadang kita nggak notice ya. Lu pernah nggak diundang makan ke rumah orang? Sering. Gitu. Pernah nggak diundang makan ke rumah orang kaya? Pernah juga. Oke. Ya, gue dulu suka melihat kayak undangan makan sebagai satu hal yang innocent ya kayak, well itu kan berarti cuma hospitality. Iya, keramah tamahan. Tapi kalau kita mau lihat dalam konteks banquet Timur Tengah, terkadang undangan makan itu juga adalah strategi untuk flexing. Coba kayak political gitu ya, juga ada. Kalau lihat di ayat 4, di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesaran yang bersemarang. Oke, jadi itu bukan sekedar undangan untuk pesta doang selama 180 hari, tapi I want you to show you my wealth. Nah, nggak tahu kan lagi rencana sekarang kan? Ya. Udah mikir makanan belum? Belum. Oke. Itu paling kompleks. Untuk pernikahan itu paling kompleks untuk semuanya. Kenapa? Karena orang menilai pesta dari makanan. Ya. Betul sih. Dan ini aku rasa bukan cuma di budaya Asia Timur gitu ya, yang media Persia atau Indonesia. Karena aku baca-baca artikel dari Barat juga gitu kan ya. Kayak misalnya dekorasi ini. Ini lagi ngomongin pernikahan ya teman-teman kalau dalam konteksnya. Katanya dekorasi dan juga hal yang perintilan itu sebenarnya nggak penting karena tidak diingat oleh tamu. Tapi yang tamu ingat itu yang pertama makanan. Terus yang kedua seremoninya. Panjang atau enggak, berkesan atau tidak gitu kan ya. Ya seperti itulah kira-kira. Memang tadi menarik banget lo bawa tentang dekorasi. Tapi tau nggak di Ester 1 itu ada deskripsi tentang dekorasi ayat 6. Oke. Coba baca ayat 6. Ayat 6 ya. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang, dan pelingkam. Pasti banyak banget deskripsi yang nggak lo ngerti ya. Namanya kayak bukan bahasa Indonesia sehari-hari ya Mas. Jadi, tadi kan lo bilang kan bahwa terkadang yang tamu itu makanan memang benar. Iya. Tapi kali ini benar-benar flexing yang tinggi banget. Kenapa? Karena bukan saja makanan tunjukkan. Bukan saja fakta bahwa dia bisa menyediakan makanan selama 140 hari. Tapi secara deskriptif, sang narator itu mengungkapkan bahwa tirai-tirai di sana itu bagus banget. Dan pasal 7, minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna. Berarti dekorasi juga on point. Ya, jadi pesta Raja Ahasuerus itu dibagi menjadi 2. Pertama adalah pesta untuk kaum bangsawan selama 180 hari. Ini benar-benar eksklusif party lah. Tapi setelah party itu ada juga after party. Entertainmentnya. Dan untuk entertainment itu lebih gila lagi. Wow. Karena setelah genap hari itu, maka Raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susa. Itu kayak gila banget gak sih? Kayak tiap hari loh, paginya eksklusif party, malamnya after party, selama 180. Ya, kemudian setelah itu 7 hari lagi untuk semua masyarakat. Dan dikatakan di sini raja itu ayat 8 membuat aturan minum. Karena tiada dengan paksa. Karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam
supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Sebenarnya English translation-nya itu lebih jelas dikatakan bahwa mereka itu bisa minum. Memang ada edik peraturan langsung dari raja. Everyone is free to drink whatever they want. Oh, jadi free refill. Free refill. Apa aja semuanya. boleh. Itu segila itu. Nggak ada budgetnya ini ya, betul? Pesta aja. Pestanya abisin aja itu. Abisin aja semuanya. So, tadi pertanyaan kenapa kan? Iya. Kenapa harus buat pesta yang semeriah itu? Simple. Pada waktu itu Raja Ahasverus itu mau menyerang Yunani. So, dari nubuatan itu ya, habis media Persia. Iya, dia mau coba nyerang Yunani. Jadi yang nanti mengarah kepada film 300. Oke. Jadi untuk itu dia harus pastikan dia ada loyalitas dari bangsawan, loyalitas dari kaum petinggi dan juga masyarakat di Susan. Jadi pesta itu adalah cara Ahasverus untuk mengikat kesetiaan dari rakyatnya. That's the reason why. Free wine, free food, free drink kayak untuk selama 7 hari. Ngambil hati dulu itu gitu ya. Untuk mengambil hatinya. Dan itu adalah cara dia untuk menunjukkan siapa dia. Dan interesting, tadi menarik Pastor John mengawali pembahasan ini dengan mengatakan, Afi pernah nggak diajak orang makan gitu ya, terutama orang yang berkelas tinggi gitu ya. Karena memang teman-teman mungkin semakin kita bertambah usia, network kita semakin banyak gitu ya, kita mengerti gitu ya arti makan bersama itu bisa lebih dari cuma makan-makan doang gitu ya. Dan inilah alasan dibalik dari Raja Ahasverus. Nah, menariknya pendeta di Esther Esther pasal 1 ini dikatakan bahwa ketika ada jamuan makan dari raja, Ratu Wasti juga punya jamuan makannya sendiri. Terpisah. Nah, itu maksudnya agendanya berbeda atau bagaimana tuh? Ada alasan tersendiri? Jadi sebenarnya dalam budaya menurut Plutarch salah seorang sejarawan Yunani, dia berkata, tapi sebenarnya dia kan orang Yunani kan, jadi agak bias sedikit. Kita nggak tahu apakah benar-benar akurat. Tapi Plutarch berkata sebenarnya itu ketika mereka jamuan makan, perempuan itu selalu ikut mendampingi suaminya. Hanya begitu udah mabuk harus pisah. Oke, jadi yang ada itu hanyalah para penari dan juga concubines untuk entertain mereka. Artinya apa ya, selama 80 hari, they are totally intoxicated. Total, bener-bener kayak parah banget. Itulah makanya kenapa Wasti akhirnya buat perjamuan sendiri khusus untuk cewek. Karena ya, berarti kita kelihatan ya karakter dari Ratu Wasti itu seperti apa gitu ya. Dia nggak mau mabuk-mabukan terus. Iya, biarpun dia punya mabuk-mabukan tersendiri gitu ya. I see. Jadi memang kalau kita mau melihat budaya ini agak-agak unik ya. Tapi kita dapat satu insight yang menarik tentang kepemimpinan. Hati-hati dengan pemimpin yang suka menyenangkan rakyatnya. Karena maksud dibaliknya kita pasti ada sesuatu. Contohnya kan orang suka bilang kan lebih enak di zamannya Soeharto. Ya semuanya disubsidi. Tapi itulah kenapa kita nggak bisa speak out ya, karena kita merasa kita diberikan semuanya. Dan inilah cara bagi seorang pemimpin untuk mencengkram bawahannya. Inilah cara bagi mereka untuk exert, untuk menunjukkan otoritas mereka dengan memberikan halal gratis, dengan menunjukkan bahwa gue pengen lo buat kamu senang. As long as you are happy, I know that you will not fight against me. Tapi nanti kalau aku perlu sesuatu, kasih ya. Ya, kamu harus nurut. So, jadi teman-teman semua hati-hati dengan pemimpin yang suka kasih bonus. Atau bukan cuma pemimpin sih sebenarnya, lebih general ya teman-teman, misalnya dengan maksud-maksud tersembunyi gitu ya Pastor ya. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, mungkin terakhir yang mau kita bahas adalah, jadi ada alasan lain nggak Pendeta kenapa Ratu Wasti sepertinya nggak mau deket-deket di jamuan makan itu? Mungkin pertama karena mabuk sih. Iya. Ada yang mau dibaca? Kayaknya coba kita baca dulu di ayat 9 kan, ayat 10, oke? Oke. Ketika pada hari yang ketujuh, ketika Raja Riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah baginda kepada Mehuman, Bista, Habona, Bigta, Bakta, Zeta, dan Karkas. Namanya nama-nama Persia sih kebanyakan. Yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasverus. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan. Menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesarnya. Karena sang ratu sangat elok rupanya. Ini notice nggak ada pengulangan angka 7 di situ? Iya. Iya kan? Pada hari ketujuh, kemudian
tujuh sida-sida. Kenapa? Kayak tadi Pastor bilang, ini sebenarnya menunjukkan bahwa dalam konteks media Persia, Ahasverus itu adalah Tuhan. Dan nggak ada yang bisa menolak permintaannya dia. Nggak ada yang bisa menolak kecuali Wasti. Jadi diminta ya supaya ratu itu memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat. Karena sang ratu itu sangat elok rupanya. Jadi sepanjang pesta pernikahan itu kita udah kasih tunjuk ya bahwa Raja Ahasverus itu sangat suka flexing. Suka banget. Oke. Kayak sebenarnya bukan flexing juga, lebih karena humble bragging sih. Kita dikasih tahu seberapa bagus tirainya, kita dikasih tahu seberapa banyak makanan dan minumannya melimpah. Tapi sepertinya dia nggak puas akan semuanya itu. Nggak puas bagi dia untuk menunjukkan kuasanya, nggak puas bagi dia untuk menunjukkan kekayaannya. Dia juga ingin menunjukkan satu hal yang dia cintai, yaitu istrinya. Karena cantik juga gitu kan ya. Jadi dia mau flexing gitu ke orang-orang. Oke teman-teman semua, kita akan tahan. Kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Terima kasih teman-teman masih bersama kita semua di Facebook What's on Your Mind. Salah satu hal yang ada di pikiranku saat ini gitu ya Pastor. Kalau misalnya Ratu Wasti adalah seorang wanita yang berprinsip gitu ya, dia berani untuk mengatakan tidak untuk hal yang dia rasa itu tidak pantas lah gitu ya, untuk memamerkan dirinya dengan maksud untuk kepentingan raja gitu kan ya. Kenapa zaman sekarang kesannya dia jadi wanita yang pemberontak gitu ya? Jarang orang tua mau kasih nama anak perempuannya Wasti gitu. Padahal menurutku agak sebenarnya bisa dihormati lah Wasti itu. Mungkin karena kita salah mengerti kitab Esther. Kita melihat Wasti itu sebagai counterpart dari Esther. Kita merasa Esther itu adalah figur yang sempurna, sedangkan Wasti itu adalah figur yang tidak sempurna. Oke. Jadi dan seringkali kayak kita bilang ya, tadi lu bilang kan bahwa kita hidup itu di kalangan masyarakat yang patriarkal juga, di mana suami itu adalah figur utama dalam keluarga. Pernah, dan gue juga sering kok kayak kalau ketemu sama cowok-cowok terus dia bilang gue pengen cari cewek yang bisa dipamerin waktu nikah. Kayak Wasti dong Ahasverus. Iya, banyak banget yang kayak gitu. Dan gue pengen cewek yang gimana ya, yang malu-maluin gitu kalau diajak. Itu selamat kalau dibawa ke kondangan itu kan ada malu-maluin. Artinya apa? Kalau kita berpendapat demikian, maka kita tidak ada bedanya dengan Ahasverus. Dan itulah yang kehebatan Wasti. Dia menolak untuk menjadi trofi. Memang alasan menolak itu ada banyak pendapat dari para cendekiawan. Pertama, beberapa cendekiawan berpendapat bahwa pada waktu itu Wasti diminta untuk datang ke istana hanya memakai mahkota saja. Jadi nggak pakai baju-baju lainnya. Tidak ada busana lainnya. Benar-benar telanjang supaya orang-orang tahu kecantikannya dia. Tapi argumen ini agak goyang, dia sebenarnya nggak terlalu kuat. Ya, beberapa ahli juga berkata, kayak tadi mau bilang kan bahwa pada waktu udah mabuk gitu, sebenarnya semua istri dan keluarga itu dipindah keluar dan masuknya ke concubine dan juga gundik dan juga penari-penari sensual. Dan ketika raja meminta istri untuk masuk, artinya dalam kata lain dia menyamakan istrinya sebagai concubine dan juga penari-penari untuk entertainment. Jadi Wasti berkata, gue bukan boneka. Kayak lagu kayak gitu. Ya, dia berkata, gue bukan boneka bagi lo. I deserve better. Dan kamu tahu nggak, penolakan Wasti itu ditanggapi secara serius oleh raja. Gue nggak tahu apakah karena dari awal itu nggak ada yang berani bilang enggak ke raja. Semuanya ngikut. Ya gimana? Well, raja sediakan semuanya, otomatis everyone will follow you blindly if you give them everything. Dari semua orang hanya Wasti yang berani berkata tidak. Dan ketika wanita berkata tidak, itu membangkitkan kemarahan yang egois dari laki-laki. Betul. Malah waktu raja marah, dia sempat nanya kepada orang-orang bijaksana lain ya kan ya? Ini aneh banget. Tapi aku rasa mereka takut untuk bilang jangan raja gitu. Mereka takut ditolak juga kali ya. Jadi mereka cuma iya aja apa yang raja. Ya, ini aneh banget karena sejak pasal 1 itu dari ayat 1 itu kita ditunjukkan kepada figur Raja Ahasverus yang melambangkan seorang Tuhan. Seorang ilah. Ya, tapi ketika dia mengalami penolakan, dia nggak berani buat keputusan sendiri. Agak baper juga berarti dia. Dan uniknya lagi kalau lu lihat lagi dalam kitab Esther,
Ahasverus itu nggak bisa buat keputusan sendiri. Dia selalu minta pendapat dari para ahli. Artinya apa? He's a weak king. Dia adalah seorang despot, seorang tiran yang nggak tahu berpikir sebenarnya. Banyak dari kita beranggapan ya selama orang itu kaya dia pasti bijak. Selama orang itu berkuasa dia pasti tahu semuanya. But they are not. Iya. Di episode yang lain juga aku sama Pendeta Dedi, teman-teman kalau mau nonton boleh ya, tentang Daud gitu, bahwa di masa tuanya dia malah nggak bijaksana, makanya dia bikin sensus itu gitu kan ya. Jadi usia gitu dan juga posisi, gelar itu tidak menentukan kebijaksanaan kita. Karena nggak ada dari kita yang bisa menjadi Tuhan 24 jam. Nggak ada. Jadi semua dari kita sama kayak Ahasverus. We want to flex. Kita ingin tunjukin kepada orang seberapa besar rumah kita, seberapa besar kekayaan kita. Dan kadang-kadang mungkin nggak ada dari kita yang kayak Ahasverus asal 80 hari. Tapi kalau kita perhatikan pola kehidupan kita, kita pasti sadar bahwa kita itu punya pattern kesombongan yang sama seperti Ahasverus. Nggak tahu ya, kadang-kadang kalau gue datang ke reuni keluarga itu juga jadi ajang kesombongan untuk anak-anak masing-masing. Oh, anak-anak gue lihat nih udah bisa S1, nyanyi, bisa main piano. Udah S2. Dia nih anak gue nih keluarganya udah punya segini cucu. Terus gimana dong yang masih belum punya keluarga? Harus hati-hati di situ ya, harus mawas diri. Jadi dalam kita menceritakan kebahagiaan kita harus hati-hati supaya kita nggak mengerdilkan orang lain. Aku rasa kasusnya berbeda, Ahasverus dan juga Hizkia, aku tadi teringat Pastor. Kalau Ahasverus karena dia adalah orang yang tertinggi, istilahnya nggak ada musuh yang bisa mengalahkan dia kecuali Yunani nanti gitu kali ya. Jadi waktu dia flexing, nggak ada yang berani mau melawan atau mengambil hartanya. Tapi kalau Hizkia teman-teman, jadi ini contoh buruk dari flexing juga gitu ya. Raja Hizkia kan kalau teman-teman ingat dia flexing ke musuhnya gitu ya, orang-orang Babylon. Akhirnya mereka tahu dia punya apa aja dan ketika diserang ya mereka tahu mau ngambil apa aja di gedung yang mana gitu kan ya. Jadi itu suatu contoh buruk dari flexing. Untungnya sekarang Ahasverus nggak senaas itu gitu ya, kan ya. Belum senaas itu. Belum senaas itu. Karena pada akhirnya kan penyerangan dia ke Yunani kan gagal sebenarnya. Tapi yang mau gue outline di situ kan memang pasal 1 itu berbicara mengenai ego dan juga kesombongan. Dan ego dan kesombongan itu mulai kelihatan ketika dia menolak. I see. Itu kelihatan banget. Ini kena ini. So, if you want to know the character of someone, reviews them. Lihat, bisa nggak dia handle refusal itu? Bagaimana dia merespon konflik itu sebenarnya? Jadi untuk mau tes pacar kalian itu baik atau enggak, coba tolak. Tapi jangan main-main juga kan. Iya, jangan juga. Tapi biasanya karakter cowok itu ditunjukin ketika dia menerima penolakan. Bisa nggak dia handle itu? Bagi raja nggak dikatakan apa di dalam ayat 1 itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah mukanya. Memang kata-kata ini agak figuratif. Tapi itulah semarah itulah dia. Merah kali maksudnya ya. Karena bukan saja ditolak, tapi dia tuh ditolak di depan banyak orang. Jadi rasa malu itu double. Betul. Kemudian dia bertanya apa solusinya. Kemudian kata penasihat mereka adalah mereka kayak hiperbola banget sih responsnya. Jadi kalau Wasti itu menolak, penolakan Wasti itu bisa membuat ibu-ibu lain, rumah tangga lain itu melakukan hal yang sama. Aku coba baca pendeta ya, ayat 16 dan 17. Maka sembah memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah raja Ahasverus. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang. Raja Ahasverus menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Ya. Itu menarik gak? Jadi dia bilang itu ada repercussion, ada pengaruhnya. Dan pengaruh itulah harus dicegah. Kita perhatikan ya bahwa penolakan seseorang itu bisa membangkitkan satu pergerakan. Aku tadi mau nambahin itu juga. Kayak keren banget sih. Kalau lo ingat waktu ada pergerakan melawan segregasi di Amerika. Ada seorang ibu bersama Rosa Parks. Dia baru pulang dari kantor. Dia capek banget. Pada waktu itu orang kan nggak boleh kan duduk sama-sama orang kulit hitam dan orang kulit putih. Ada tempat-tempat khusus, tapi Rosa Parks menolak. Oke, dia duduk di kursi orang kulit putih. Ketika disamperin dia nggak mau. Oke, jadi there is power when you say no. Atau mungkin karena tadi pendeta mengambil kata ada perubahan dalam dari pemberontakan bisa memunculkan
pemberontakan, Perubahan atau revolusi, pergerakan. Ya. Kalau misal mengambil positif ya pendeta, dari melihat keberanian seseorang gitu kali ya, akan muncul juga keberanian di hati-hati orang lain gitu kali ya, tanpa menggunakan kata pemberontakan. Jadi kadang-kadang you need to say no untuk hal-hal yang melanggar kepercayaan kita masing-masing. Yeah. Dan Wasti berani untuk berkata tidak. Yeah. Dia menolak untuk menjadi objek, untuk diobjektifikasikan. Yeah. Dan kadang-kadang itu sih kayak di dalam keluarga, kadang-kadang kita membuat keluarga itu sebagai trofi. Kesuksesan kita, kemudian pencapaian yang mereka miliki. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kehadiran mereka yang memberikan makna dalam kehidupan kita. I don't know, kayaknya lu sekarang kan beda kalau punya anak gitu. Memang kadang-kadang gue juga lihat Theo itu kayak ada kecenderungan gitu ya. Itulah yang memberikan makna dalam kehidupan gue. So ada kadang-kadang flexing yang gue buat juga sih ternyata setelah gue meneliti. Tapi well, we need to stop doing that. Kita harus berhenti untuk membuat keluarga kita sebagai trofi. Kenapa? Karena ketika mereka gagal untuk menjadi trofi, mereka pasti down. Iya. Karena ego kita juga. Karena ego kita juga pasti down. Iya. Jadi penolakan itulah yang membuat Wasti sebagai tokoh yang luar biasa menariknya di Alkitab. Betul sekali. Dan ini mengingatkanku kepada cerita bagaimana Daud, karena dia ini di episode yang lain juga pendeta aku jadi teringat, ketika Daud di masa tuanya dia gagal gitu ya, dia jatuh ke dalam dosa karena dia mengadakan sensus yang tidak dikehendaki Tuhan. Akhirnya dia ceritakan itu ke Salomo gitu kan ya, pengalaman imannya, pengalaman hidupnya. Jadi yang dia berikan kepada Salomo, kalau misalnya harta, kerajaan dan lain-lain itu kan hal-hal yang teknis gitu ya, otomatis akan turun ke Salomo. Tapi yang dia nasihatkan kepada Salomo adalah pengalaman hidupnya gitu. Kamu kalau berteman dengan orang kayak yang ini gitu ya, jangan berteman kayak yang ini. Jadi aku rasa dari cerita Wasti pendeta, aku jadi ingat gitu ya, ketika misalnya ada satu orang muda, dia nggak mau ujian di hari Sabat, gitu kan ya, keberanian seperti itu, atau kamu caranya gimana sih gitu, ketika kamu ngomong ke rektor dan lain-lain, itu yang akan menjadi kekuatan bagi teman-teman yang lainnya juga, gitu kan ya. Jadi pengalaman iman untuk berani berdiri untuk prinsip kita itu sangat-sangat penting. Defiance itu emang kuat banget. Tapi yang terjadi kemudian adalah begitu Wasti gagal, dia kan langsung dibuang kan sebenarnya. Dan kalau lo tertarik itu ayat 21 dan 22 itu raja membuat titah ke segenap wilayah Media dan Persia. Ini isinya. Setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. I see. Jadi itu kayak backfire. Rencananya Wasti itu backfire. Ke wanita terutama bukannya memberikan kebebasan, tapi justru budaya patriarkal itu diperkuat di setiap wilayah Media Persia. Perhatikan, memang itu lucu nggak sih ada titah supaya semua istri tunduk kepada suami? Untuk menjaga ego raja. Tapi sebenarnya terjadi itu sebaliknya, justru orang-orang kan berpikir kenapa turun titah ini? Oh, karena dia ditolak sama istrinya. Jadi omongan deh. Ini suami-suami dibawa ke tiang istri ternyata dia. Insecurity will always breed insecurity. Kayak for sure kalau kita adalah orang egois, semua penolakan itu akan menjadi ancaman bagi kita. Iya. Tapi aku rasa kita nggak bisa salahin Wasti juga, misalnya gara-gara Wasti nih jadi ada titah kayak gini gitu. Karena ya enaknya kita bisa melihat bahwa setelah Wasti ada Esther. Jadi cerita Wasti tidak menutup Esther untuk nggak berani menghadap raja gitu kan, malah jadi ada keberanian juga walaupun sempat ada titah seperti itu. Kan? Iya betul banget. Thank you banget udah connect ke Esther. Oke, jadi sebenarnya tanpa Wasti itu nggak ada Esther. Dan tanpa keberanian Wasti, Esther nggak akan pernah tahu konsekuensi dari tindakannya itu apa. Kalau kita baca nanti di Esther 4 itu dia takut banget dia. Karena dia tahu bahwa semua orang yang menolak raja itu pasti ada konsekuensinya. Betul. Oke. So, apa yang kita bisa pelajari dari Wasti? Kalau dari aku pribadi, ya jelas ya the courage to say no gitu ya. Tapi kita tidak. Aku rasa bedanya Wasti dan juga Ahasuerus, kalau Wasti dia mengatakan tidak bukan karena egonya gitu ya, tapi karena ada prinsip hidup yang dia mau jaga gitu kan ya, dan dia tahu kalau dia say yes itu hanya akan membawa dia jatuh dan orang lain jatuh gitu ya. Tapi kalau Ahasuerus dia nggak mau ditolak hanya karena egonya aja gitu. Karena dibagi dia adalah Tuhan. Iya. Kalau gue sih untuk melihat Wasti, dia emang ada tokoh yang sangat kompleks. Kita technically karena minim informasi. Kita nggak tahu backgroundnya segala macam. Ada background, tapi itu pun masih agak goyang dia.
Tapi yang menariknya adalah dari Wasti. Defiance, penolakan kita itu pasti ada konsekuensinya. Iya. Terkadang kita kayak Esther. Konsekuensinya bagus. Iya. Oke. Mungkin yang gue suka dari Esther itu dia menjangkau hati raja dari cara yang dengan cara yang sesuai dengan cara yang sesuai menurut ekspektasi raja. Iya. Seandainya Esther langsung masuk ke istana raja terus bilang, Tuanku, kayaknya bangsaku mau dibunuh deh. Dia pasti gagal. Nah, menariknya juga, Pastor, Esther ketika dia mau menyampaikan isi hatinya, dia juga bikin jamuan makan. Iya, 3 kali. Iya. 3 kali gak sih? Kayak makan pertama, kemudian ada yang mau disampaikan, tapi nanti ya. besok lagi. Kemudian yang kedua juga ada yang disampaikan nanti ya. Baru yang ketiga lah. Yang ketiga lah dia baru menunjukkan. So, ya untuk semua kaum istri, nggak semua permintaan suami terus ditolak, harus diterima. Tapi cara kita menolak itu penting. Oh, bukan cara kita, cara kalian menolak itu penting, oke? Kita being general aja, Pastor. Iya, cara menolak itu penting. Gue pernah baca kutipan ketika cara kita mengatakan hal yang benar dengan cara yang salah itu jauh lebih berbahaya daripada mengatakan hal yang salah dengan cara yang benar. Itu lebih berbahaya. Yes. Ini menarik. So, learn to refuse in the right way. Yes. Nanti kita setelah break yang satu ini kita akan kembali untuk kasih mungkin lebih tips-tips yang praktis, Pendeta. Sebelum kita berdoa, bagaimana cara untuk menolak yang benar kali gitu ya. Teman-teman, please stay with us. Apa aja inti-inti yang sudah teman-teman ambil dari episode Facebook kali ini? Kalau boleh aku ingatkan tadi ya, Pendeta ya, ada keberanian untuk mengatakan tidak untuk suatu alasan yang baik dan yang kita rasa itu adalah prinsipal gitu ya. Itu tidak selamanya membawa respon yang baik juga gitu ya. Kalau Esther membawa respon yang baik tapi Wasti juga tidak. Tapi aku rasa Tuhan berdaulat gitu ya dalam hal ini. Tuhan akan memberikan yang terbaik ke depannya. Nah, teman-teman mungkin penasaran, jadi tips-tips praktisnya apa, Pendeta, ketika saya mau menolak untuk hal yang saya rasa adalah hal yang make sense gitu. Kayaknya yang pertama itu harus terima bahwa selalu ada konsekuensi dari penolakan kita. Jadi kita harus siap ya, mau konsekuensinya harus baik siap. Atau buruk. Dan kadang-kadang konsekuensinya, itu jelas, enggak semua dari kita bakal kayak Esther. Iya. Enggak semua itu bakal diingat sebagai tokoh yang berprinsip tinggi dan yang berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang banyak, nggak semuanya. Terkadang justru penolakan itu biarpun secara prinsip kita benar, justru membuat kita itu diasingkan dan dibuang. Oke. Disalah mengerti, sampai sekarang banyak orang yang menganggap Wasti itu sebagai contoh yang buruk bagi berumah tangga karena dia berani bilang enggak. Karena nggak semua berakhir seperti kisah dongeng. Kadang-kadang nggak ada happy ending. Mungkin karena itu Wasti nggak terkenal ya, Pendeta. Karena ceritanya nggak fairy tale yang good ending gitu kan. Dan dikatakan bahwa di dalam Esther 2 itu mereka mencari, dan biarlah seseorang yang lebih baik menggantikan Wasti. Iya. Oke. Jadi jangan untuk teman-temannya, jangan harap kalau kita itu menunjukkan defiance, kalau kita berdiri atas yang benar itu kita semua pasti kayak Esther dan Daniel. Diberkati dan diingat. Enggak, kadang-kadang kita berakhir seperti Wasti. Dikucilkan, hidup dalam pengasingan tanpa siapa-siapa. Tapi bukan berarti Tuhan bertindak diam gitu, Pendeta ya. Itu besar lagi nanti aplikasinya. Terus yang kedua, selain kita harus tahu konsekuensinya, caranya, Pendeta, apa yang bisa kita lakukan ketika menolak? Yang halus. Kayaknya itu, kalau kita mau menolak, usahakan sebisa mungkin tidak menyinggung egonya. Kayak itu sulit banget. Karena kan orang lain punya piring lah itu ya, piring bukan piring kita kan. Dan memang sih kalau kita bandingkannya masalah yang dihadapi sama Wasti dan Esther itu berbeda banget. Esther meminta ketika raja itu nggak mabuk. Memang dia lagi mabuk, tapi dia tuh in total control. Oke. Kalau Wasti situasinya lebih runyam. Kadang-kadang penolakan yang jelas itu memang menyakitkan. Tapi mungkin cara yang terbaik itu adalah dengan mempertimbangkan, melihat sikon, situasi dan kondisi. Dan sebisa mungkin yang kita tolak itu ada pemikirannya dia, bukan egonya dia. I see. Ya, as much as possible, jangan sakiti egonya. Seandainya Wasti menolak raja itu secara tertutup, mungkin nggak kali. Kayak dua mata gitu ya. Tapi kan ini
dia tolak bukan waktu hanya pertemuan kaum bangsawan aja loh. Iya. Dia memang ditolak pada waktu seluruh Lagi open house lagi gitu open ya. house. Semuanya denger lah gitu ya. Ya, terus itu yang Oke. kedua ya, untuk penolakan. Tapi untuk nasihat juga untuk semua bapak-bapak dan laki-laki, ya harus terima loh independensi dari istri. Dari wanita ya. Kadang-kadang kita harus pertimbangkan pendapat mereka, jangan hanya keinginan kita saja. Ya. Jadi kan kita pernah kan waktu gue mau pindah ke satu gereja, gue bilang, aku bilang sama temanku pendeta, kita masih pertimbangkan, masih bicara sama istri. Terus temanku pendeta langsung bilang, ngapain sih minta pendapat istri? Kan dia ngikut doang. Ya di rumah tangganya dia begitu berarti ya. Iya, tapi bukan begitu secara kita biar. Oke, harus sepadan. Iya. Dengarkan pendapat istri. Kalau dia bilang enggak, coba pertimbangkan. Iya. Oke, pertimbangkan secara matang. Memang kadang-kadang agak subjektif, ya. Semua orang subjektif. Betul. Tapi bukan berarti kita harus langsung mengucilkan mereka. Dan bagi semua istri dan perempuan, learn to say no. Iya. Jadi mengutamakan kepentingan orang lain juga tanpa merugikan mereka sebenarnya gitu ya. Kita harus hargai hak mereka. Baik pendeta, kita akan berdoa buat teman-teman, terutama dalam sebenarnya ini adalah tentang kedewasaan rohani dan juga profesional sih sebenarnya untuk learning to say no ini kan ya. Semoga kita bersandar kepada Tuhan gitu ya, diarahkan, dan kita juga berani mengambil konsekuensi. Silakan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang menarik pada kami telah mendalami begitu banyak tentang Wasti. Maka biarlah contoh yang dia berikan bisa kami ikuti, dan tolonglah setiap dari kami Tuhan, bagi teman-teman yang bekerja dalam posisi yang sulit, bagi mereka yang dihadapkan pada pilihan etikal Tuhan, bantulah mereka untuk berkata tidak, agar mereka bisa berdiri tegak dalam kebenaran. Inilah permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pastor John untuk kali ini. Dan teman-teman gak nyangka kan dari tokoh Wasti gitu kita bisa belajar banyak hal. Semoga menjadi kekuatan dan juga inspirasi dalam menjalani hari-hari ke depan. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Tetap sehat. Kita ketemu lagi. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye.